Novel Emperor 12 Elemen. Bab 26. Ujian Sekte Tanda Pagar 6. Di sisi lain, Chen yang ingin mengobati Yun yang sedang pingsan dan terluka. Mohon maaf atas kelancanganku ini demi kebaikanmu. Cheng yang ingin mengobati Yun terpaksa membuka pakaiannya Yun, tetapi di saat itu San muncul dan menemukan adiknya yang seperti ingin diperkosa langsung menyerang Cheng membabi buta. Nyah kau, beraninya ingin menodai adikku. Akan aku habisi kau. Hei tunggu sebentar, ini semua tidak seperti apa yang kamu lihat. Ini semua salah paham, ucap Chen sembari terus menghindar. Masih tidak mengaku, aku bunuh kau. Terang, Chen menangkis pedang San dan pedang San terhempas jauh. Dengarkan penjelasanku, aku tadi melihat wanita itu terluka karena diserang oleh 3 peserta yang lainnya, dan aku menolongnya dan ingin mengobatinya, karena kau sudah datang aku akan pergi, berikan obat ini padanya. Chen melemparkan botol obat dan berbalik kemudian berkata. Dengan kemampuan yang hanya segini kau akan mati jika aku benar-benar ingin memperkosanya, ucap Chen dan pergi. Setelah beberapa saat Yun sadar. Akhirnya kamu bangun juga aku minta maaf karena terlambat datang untuk menyelamatkan kamu. Aku tidak apa-apa kak, tadi ada seorang pria yang menyelamatkan aku, kemana dia sekarang? Dia sudah pergi kakak tadi mengusirnya karena kakak kira dia adalah orang jahat yang akan mencelakai kamu, sepertinya kakak harus minta maaf padanya jika bertemu dengannya lagi. Di tempat lain Evan yang pingsan terbangun di sebuah hutan bambu. Kamu sudah bangun, ucap King seorang siluman rubah. Aku ada di mana? Kau ada di tempat persembunyianku, aku tadi melihatmu pingsan dan terluka parah jadi aku membawamu ke sini. Terima kasih kalau begitu. Evan, kau harus hati-hati dengan siluman rubah ini, walaupun dia tidak kuat tetapi jangan sampai tergoda olehnya, ucap racun. Baiklah aku akan berhati-hati. Adik tampan kenapa kau bisa terluka? Aku tadi diserang oleh monster yang kuat. Pasti kamu terluka, sini biar kakak bantu kamu memberikan obatnya. Terima kasih, tapi itu tidak perlu aku sekarang sudah tidak apa-apa, ucap Evan menolak. Kalau tidak mau kakak obati bagaimana kalau kamu yang mengobati kakak? Maaf aku tidak bisa. Setelah itu kakak akan menemani kamu bersenang-senang, bagaimana? Karena kakak yang terus memaksa. Dasar laki-laki semuanya sama saja semuanya bodoh, aku akan menyerap energi kehidupanmu. Karena kakak memaksa, maaf aku akan membunuhmu. Apa? Dia ingin membunuhku, ucap siluman rubah di dalam hatinya. Adik kakak ini wanita cantik loh masa kamu tega membunuh kakak yang secantik ini, bagaimana kalau kita bersenang-senang terlebih dahulu? Bodoh amat. Crash, Evan menebas siluman tersebut hingga tewas. Maaf kau memang cantik tetapi kau tidak secantik Ririn. Kau memang laki-laki yang baik hati dan juga setia, ucap racun memuji. Evan, hutan bambu ini penuh dengan aura spiritual kau sebaiknya berlatih di sini sambil memulihkan tubuhmu, ucap api. Ya aku juga merasakannya, aku akan istirahat terlebih dahulu di sini untuk memulihkan tubuhku setelah itu baru mencari San dan Yun. Malam pun tiba, baru hari pertama tetapi sudah banyak peserta yang mati dan juga menyerah. Di sisi lain tempat lain Jan Cheng dan orang-orangnya yang selamat dari serangan monster ular pun memulihkan energi mereka. Sial, baru hari pertama aku sudah kehilangan begitu banyak orang dan sekarang aku pun terluka, gumam Jan Cheng. Tuan muda, apakah sebaiknya kita tidak menyerah saja? Kita sudah kehilangan begitu banyak orang pada hari pertama bagaimana jika besok kita mengalami hal yang serupa? Tidak, kita tidak boleh menyerah aku harus masuk sekte matahari merah, bagaimanapun caranya, ucap Jan Cheng. Bab 27. Ujian Sekte Tanda Pagar 7. Pagi hari pun tiba, Evan keluar dari hutan bambu dan pergi mencari San dan Yun sembari mencari benda-benda berharga di hutan kematian. Saat mencari barang bagus, Evan setelah beberapa saat, wah ini seperti surga, semuanya bahan dan tanaman obat langka. Evan mengambil sebanyak-banyaknya hingga cincin ruangnya penuh. Kenapa ini terjadi di saat-saat penting? Ya sudahlah lain kali aku akan membawa ruang penyimpanan yang lebih besar dan mengambil semua yang ada di hutan ini. Hei bocah, kau jangan terlalu serakah. Ucap petir. Iya betul, ucap elemen lainnya. Bukan begitu, kalian tidak tahukah ambisi aku, yaitu menguasai dunia dan kalau ingin menguasai dunia perlu modal yang besar juga, mengertikan maksudku. Betul juga sih. Iya sih, betul yang kamu bilang. Sudah, Evan aku merasakan ada tempat yang wajib kamu datangi, ke sana. Ucap api. Evan pergi ke tempat yang dikatakan oleh api. Ini, kristal api, walaupun hanya sedikit tetapi sangat berharga untukmu karena setidaknya bisa meningkatkan pelatihanmu sebanyak 1 level. Wah benar-benar barang bagus. Kemudian Evan menyimpannya dan langsung pergi untuk mencari San dan Yun, tetapi di saat di perjalanan dia selalu dihadang oleh monster, jika dia menemui yang lebih lemah darinya dia akan membunuhnya dan jika lebih kuat dia terpaksa menghindar. Saat ini Evan mampu mengimbangi monster spiritual tingkat 2 level puncak ke bawah.
Hiya. Sial, mengapa bertemu dengan yang tingkat 3 di sini? Hari-hari pun berlangsung cepat dan hari kelima ujian di hutan kematian pun tiba. Evan singgah dan beristirahat di tepi sungai di sore hari setelah mencari Sun dan Yun seharian. Lebih baik aku menyerap inti-inti spiritual yang aku dapatkan terlebih dahulu saja. Evan menyerapnya hingga malam dan dia langsung naik tingkat hingga prajurit level 9. Haha, naik tingkat lagi. Evan, ini waktu yang bagus untukmu naik tingkat menjadi tingkat guru menggunakan kristal api, ucap api. Evan berlatih dengan kristal api hingga pagi, dengan bantuan pil juga ia berhasil naik tingkat menjadi tingkat guru di usianya yang 14 tahun. Ini sudah hari ke-6 dan besok hari terakhir kemana Sun dan Yun, semoga mereka baik-baik saja, ucap Evan sembari berbaring di atas rumput. Aku sampai lupa makan karena terlalu sibuk mencari mereka, ucap Evan kelaparan. Evan terduduk dan melihat ikan yang melompat-lompat di sungai, dia mencoba menangkap beberapa ikan untuk dia bakar dan di saat Evan membakar ikan, Sun dan Yun muncul. Evan, panggil Sun dan Yun. Sun, Yun. Hai, Evan menghampiri Sun dan Yun. Akhirnya aku bertemu kalian, aku sangat khawatir kalian tidak kenapa-napakan. Tenang, kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kenapa kalian bisa tahu aku ada di sini? Tanya Evan. Tadi kami melihat ada bekas pertarungan di sekitar sini dan itu memiliki aura api dan angin dan itu mirip dengan aura milikmu, jadi kami mengikutinya, ucap Sun menjelaskan. Oh, kruk. Suara perut Yun keroncongan dan membuat suasana seketika menjadi canggung. Kalian lapar kan? Ayo makan. Aku tadi membakar banyak ikan, ajak Evan. Maaf jadi merepotkan. Hahaha, tidak apa, kita kan teman, jawab Evan. Mereka makan bersama dan kemudian mereka beristirahat sambil bercerita apa dialami masing-masing dari mereka. Bab 28, Ujian Sekte Tanda Pagar 8. Roar. Boom. Dari kejauhan suara ledakan dan auman pertempuran terdengar oleh Evan, Qin San dan Qin Yun yang sedang berada di pinggir sungai. Ada apa di sana? Tanya Qin Yun menoleh dan melihat ke arah asal suara tersebut. Sepertinya ada yang sedang bertempur, kalian tunggu di sini, aku akan pergi melihat untuk memeriksanya, ucap Evan. Kamu berhati-hatilah, kata Qin San mengingatkan Evan. Kemudian Evan pun pergi meninggalkan Qin San dan Qin Yun di pinggir sungai, dan pergi menuju ke arah asal suara pertarungan tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, setelah sampai Evan melihat seseorang pendekar pedang sedang bertarung dengan monster serigala bayangan pembunuh tingkat 3 level tinggi. Dan seseorang pendekar itu ternyata adalah Tang Chen, pria yang sebelumnya menolong Qin Yun, namun di dalam pertarungan itu nampaknya Tang Chen sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Melihat itu Evan pun tidak bisa hanya tinggal diam. Dengan cepat Evan melompat dan menyerang si serigala bayangan pembunuh yang akan menerkam Tang Chen. Pedang kobaran api, ucap Evan yang menyerang dengan jurus tebasan berupa pedang yang diselimuti oleh api yang berkobar. Akan tetapi serangan Evan tersebut dalam dengan cepat langsung dihindari dengan mudah oleh serigala bayangan pembunuh itu. Evan yang tadi melompat untuk menyerang kini mendarat tepat di depan Tang Chen. Kau tidak apa-apa? Tanya Evan kepada Tang Chen yang tampak kehabisan tenaga di belakangnya. Aku baik-baik saja. Hanya kehabisan tenaga saja. Jawab Tang Chen dengan nafas terengah-engah. Baguslah, ini minum, kata Evan sambil melemparkan sebuah pil pengumpul aura pada Tang Chen. Tang Chen pun segera langsung menangkap dan memakan pil tersebut tanpa memikirkan apakah itu adalah racun atau tidak. Kenapa kau membantuku? Kita tidak saling kenal, ujar Tang Chen sambil mengumpulkan kembali energi spiritualnya dengan cepat. Kalau begitu sekarang kita adalah teman, sudah nanti saja dibahasnya, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah serigala yang ada di depan mata kita. Ujar Evan mengajak fokus untuk bagaimana menghadapi serigala yang ada di depan mata mereka. Baiklah, sekarang ayo kita bunuh serigala ini dulu. Kata Tang Chen yang energi dan tenaganya sudah mulai pulih kembali. Setelah mereka berdua telah siap untuk bertarung, kemudian Evan pun maju menyerang lebih dulu. Pedang kobaran api. Evan maju dan lompat menyerang serigala bayangan pembunuh dengan jurus tebasan pedang yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi serigala bayangan pembunuh itu seketika langsung menghilang dengan sangat cepat. Evan yang melihat serigala bayangan pembunuh yang tiba-tiba menghilang pun terkejut dan serangan tebasan pedangnya pun tidak berhasil mengenai bayangan serigala pembunuh. Evan yang tidak berhasil menyerang pun dengan cepat langsung melompat mundur untuk menghindari serangan balik dari serigala bayangan pembunuh. Inilah yang membuat aku kerepotan melawannya. Dia sangat cepat dan juga bisa menjadi tak terlihat dan juga mampu menyembunyikan auranya. Kata Tang Chen pada Evan yang ada di sampingnya. Namun tidak kemudian serigala bayangan pembunuh terlihat kembali dan langsung menyerang Evan dan Tang Chen. Melihat serigala bayangan pembunuh yang sudah terlihat dan maju menyerang ke arah mereka, Evan dan Tang Chen pun bersiap untuk bertahan. TRAANNG. Evan dengan pedangnya berhasil menangkis serangan cakar serigala bayangan pembunuh.
Sementara itu Tang Chen yang berada tepat di samping Evan pun dengan cepat langsung menyerang serigala bayangan pembunuh dengan pedangnya. Akan tetapi serigala bayangan pembunuh seketika langsung menghilang kembali dan serangan Tang Chen pun tidak berhasil mengenainya. Berpikir bahwa jika pertarungan seperti itu akan terus berlangsung lama, tentu situasi lama-kelamaan tidak akan menguntungkan mereka. Kemudian daripada lelah berpikir Evan pun bertanya pada para elemen bagaimana cara mengalahkan serigala bayangan pembunuh tersebut. Kak, bagaimana cara mengalahkan serigala ini? Tanya Evan kepada para elemen di dalam ruang kesadaran spiritual. Giliran seperti ini kau baru mengingat kami. Ujar Es menyela Evan. Ayolah Kak, jangan bercanda, aku ini sedang serius. Jika kalian tidak membantuku maka aku akan mati di sini hari ini. Ucap Evan dengan serius. Baiklah. Serigala bayangan pembunuh memang cepat dan mampu menyembunyikan auranya, tetapi dia hanya bisa menghilang selama 6 detik. Dan ternyata kau sangat bodoh. Apa matamu buta? Tidakkah kau lihat dia memiliki bayangan yang sebegitu besar? Kata elemen kegelapan mengolok Evan. Hahaha, dia memang sangat bodoh. Hahaha, tawa para elemen menertawai Evan. Evan pun sungguh jadi bahan tertawaan para elemen dan Evan tidak suka dengan itu. Kemudian Evan pun kembali tersadar dari ruang kesadarannya dan fokus kembali ke dalam pertarungan. Aku melihat kelemahannya, dia hanya mampu menghilang selama 6 detik dan dia juga memiliki bayangan di atas tanah. Kata Evan kepada Tang Chen yang ada di sampingnya. Mendengar dan mengetahui itu Tang Chen pun merasa sangat kesal kepada dirinya sendiri. Sial, bangsat, aku bertarung dengan serigala ini dari tadi malam jadi tidak terpikirkan olehku bahwa di saat terang bayangannya akan terlihat sangat jelas. Ucap Tang Chen merasa kesal dan bodoh sambil melihat bayangan serigala bayangan pembunuh yang ada di atas tanah. Setelah mengetahui kelemahan serigala bayangan pembunuh, kemudian sebelum maju menyerang Evan dan Tang Chen mengamati lebih dulu pergerakan serigala bayangan pembunuh yang masih sedang tidak terlihat. Setelah 6 detik berlalu serigala bayangan pembunuh tampak terlihat kembali. Melihat bahwa serigala bayangan pembunuh telah terlihat kemudian Evan dan Tang Chen pun langsung maju menyerang. Sekarang, seru Evan dan Tang Chen yang hendak menyerang secara bersamaan. Pedang kobaran api, pedang kilat petir. Evan dan Tang Chen menyerang secara bersamaan, dan berhasil membunuh serigala bayangan pembunuh dengan mudah. Berhasil membunuh serigala bayangan pembunuh mereka berdua pun merasa sangat senang dan gembira, terkhususnya Tang Chen. Hahaha, kita berhasil membunuhnya. Tawa Tang Chen merasa sangat senang. Sedangkan Evan yang melihat Tang Chen begitu gembira hanya diam tersenyum. Evan, cepat ambil inti dari serigala itu, inti itu dapat sangat membantumu ke depannya. Ujar elemen kegelapan dari ruang kesadaran Evan. Hei, bolehkah aku mengambil inti dari serigala itu? Pinta Evan pada Tang Chen yang tampak masih sedang tertawa gembira karena berhasil membunuh serigala bayangan pembunuh. Ambil saja, lagi pula tanpa kamu mungkin aku sudah mati sekarang. Ujar Tang Chen dengan senang hati mengizinkan Evan. Terima kasih, nanti aku akan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Ujar Evan yang tidak ingin berhutang kepada siapapun. Kemudian Evan pun mengambil inti spiritual dari serigala bayangan pembunuh yang telah mati tersebut. Setelah mengambil inti spiritualnya, Evan pun langsung menyimpannya ke dalam cincin ruang penyimpanannya, dan kemudian berbalik menghampiri Tang Chen. Kamu siapa namamu? Tanya Evan. Namaku Tang Chen, kalau kau? Jawab Tang Chen dan balik tanya. Kalau aku Evan Li, panggil saja Evan, senang berkenalan denganmu. Ujar Evan tersenyum senang. Mendengar nama Evan dan marga Li, Tang Chen pun merasa sedikit familiar. Tang Chen terdiam sejenak dan mencoba mengingat-ingat nama Evan dengan marga Li tersebut. Evan? Tang Chen mencoba mengingat sambil menegang dagunya. Tidak lama kemudian, Tang Chen pun berhasil mengingatnya. Kamu adalah pangeran mahkota Evan Li dari kerajaan Li yang dibuang karena tidak berguna itu kan, dan pria paling bajingan dan brengsek yang suka bermain dengan banyak wanita itu kan? Iya kan? Tanya Tang Chen yang langsung menusuk ke jantung Evan. Hehehe, ya kamu memang bebar, kata Evan mencoba menahan amarahnya. Bajingan sialan, dia menyebut semuanya dengan benar tanpa memperhatikan perasaanku. Batin Evan dalam hatinya merasa sangat marah. Ternyata benar Evan si pangeran pecundang dari keluarga kerajaan Li, ucap Tang Chen dengan suara pelan. Tetapi sepertinya Evan ini tidak seperti yang orang-orang katakan, pikir Tang Chen dalam hatinya setelah melihat Evan dengan teliti. Lebih baik kau janganlah terlalu dekat denganku, aku takut kau akan terkena masalah karena aku, ya sudah aku pergi dulu. Ucap Evan berbalik ingin pergi. Namun baru saja ingin melangkah pergi Tang Chen terjatuh pingsan karena sangat kelelahan karena berterung dari malam hingga pagi. Bruk, Tang Chen terjatuh pingsan di atas tanah, Evan yang mendengar suara Tang Chen terjatuh pun langsung menoleh ke belakang. Yah malah pingsan, ya sudah deh sekalian bawa saja. Pikir Evan yang kemudian memapah Tang Chen.
Kemudian Evan pun membawa Tang Chen kembali ke pinggir sungai tempat Qin San dan Qin Yun berada. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 29. Ujian Sekte Tanda Pagar 9. Evan, siapa yang kau bawa? San melihat Evan yang sedang memundak seseorang Chen. Brook, dialah yang bertempur tadi. Evan meletakkan Chen. Dia, ucap San dan Yun serentak. Dia adalah orang yang menolong Yun waktu itu, sungguh kebetulan, ucap San. Dia tidak terluka kan? Tanya Yun. Dia baik-baik saja hanya pingsan karena kelelahan, ucap Evan menjelaskan. Ya sudah, kita tunggu dia sadar, aku masih berhutang maaf padanya, ucap San. Ya sudah kalian jaga dia di sini, aku ada hal harus dilakukan sebentar, ucap Evan. Evan pergi agak jauh untuk melakukan suatu hal. Hei Kak, emang apa kegunaan inti serigala ini? Jika kamu menyerapnya, itu akan membantumu untuk menyembunyikan tingkat kultivasi kamu dari orang-orang, dan teknik langkah bayangan kamu juga akan mengalami kemajuan, ucap Gelap. Terima kasih Kak atas petunjuknya. Evan menyerap inti tersebut kemudian kembali. Kau ada urusan apa hingga menghindar dari kami? Tanya San. Cuman pergi buang air kecil, di sini ada Yun jadi aku pergi agak jauh. TSK. Evan kalian lihat dia sudah sadar. Ucap Yun. Baguslah. Bagaimana keadaanmu? Tanya Yun. Aku baik-baik saja terima kasih karena sudah menolong aku. Tidak masalah, kau juga telah menolong temanku, ucap Evan. Yah, maaf atas kejadian sebelumnya, aku sungguh sudah salah paham terhadapmu, ucap Yun sembari membungkuk. Ya aku juga tidak terlalu mempermasalahkannya, ucap Chen. Terima kasih. Sudah yang lalu biarlah berlalu, tapi kalian menjadikannya sebuah pelajaran oke. Besok ujian sekte telah berakhir, kita hanya perlu menunggu di sini hingga ujian selesai, ucap Evan. Mereka duduk, mengobrol dan bercerita untuk saling mengenal satu sama lain. Kalian semua telah mendapatkan kemajuan sampai mana? Tanya Evan. Aku selama 3 bulan ini cuma naik 1 level, sekarang aku berada di tingkatan prajurit level 2, ucap Yun. Kalau kalian berdua, aku prajurit level 4, ucap San. Aku sekarang prajurit level 9 dan mungkin sebentar lagi masuk tingkat guru. Kenapa peningkatan mereka sungguh lambat? Aku hanya berlatih selama 4 bulan saja tetapi pencapaianku sudah di tingkat guru level 1, gumam Evan. Kan sudah kami bilang, kau itu jenius di antara yang paling jenius, ucap Api. Ya sekarang aku percaya. Evan bagaimana denganmu, kau sekarang telah mencapai tingkatan apa? Tanya San. Hehehe aku malu untuk mengatakannya, aku hanya baru prajurit level 1. Lebih baik disembunyikan saja, untung ada inti dari serigala tadi kalau tidak aku pasti ketahuan, ucap Evan dalam hati. Tidak usah malu begitu, kita adalah teman jangan malu, ucap San. Sepertinya Evan ingin menyembunyikan kekuatannya, karena saat bertarung bersamanya tadi pagi, itu jelas kemampuannya berada di atasku, pikir Chen di dalam benaknya. Malam pun tiba, Evan berbaring di atas batu sambil memandangi langit yang penuh bintang, kemudian Chen menghampiri Evan dan duduk di sebelahnya. Evan, aku ingin bertanya padamu. Silahkan, apa yang mau kamu tanyakan? Tanyakan saja, ucap Evan. Kenapa kau bisa diusir dari kerajaan Li, padahal kau adalah seorang putra kaisar dan putra mahkota? Tanya Evan. Kenapa kau ingin bertanya tentang ini? Aku hanya ingin mendengar dari orangnya langsung, karena setelah apa yang kupikir desas-desus tentang tidak semuanya benar, kalau kau tidak ingin bercerita aku tidak akan memaksa, ucap Chen. Bab 30, Ujian Sekte berakhir. Sebenarnya apa yang mereka katakan memang benar, tetapi mereka hanya bercerita tentangku tidak menceritakan paman dan saudaraku dan orang-orang yang mengkhianati aku dan juga orang tuaku. Kenapa kau mengatakan kalau apa yang dikatakan tentang dirimu benar, dan ada apa dengan orang-orang yang kau sebutkan? Mereka pengkhianat, kau ceritalah padaku, aku bisa-bisa kau percaya dan aku tidak akan menyebarkannya. Kalau kau percaya padaku aku pun akan percaya padamu. Ibu dan ayahku pergi ke medan perang di perbatasan wilayah timur melawan bangsa iblis, tetapi pamanku bekerja sama dengan bangsa iblis dan wilayah tengah, untuk membunuh orang tuaku. Setelah itu ayah dan ibuku tidak pernah kembali lagi, dan aku yang waktu itu malas untuk berlatih dan hanya mencapai melatih aura tingkat 3, langsung disingkirkan dan dantianku dirusak dan aku tidak mampu berkultivasi lagi, pamanku langsung mengambil tahta ayahku dan aku dibuang dari Akademi Kerajaan, Sekte Perguruan Laut Biru, atas perintah pamanku. Dan mengapa aku mengatakan kalau apa yang orang katakan benar adalah bahwa Evan yang dikatakan mereka adalah Evan yang dulu, yang sombong, suka berfoya-foya, suka bermain wanita, dan tidak memiliki kemampuan apapun, ucap Evan bercerita. Ya aku percaya padamu,
Tetapi kau mengatakan dantianmu telah hancur dan kau tidak mampu berkultivasi lagi. Tapi dari apa yang kulihat sekarang kau sudah bisa berkultivasi, dan mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya? Saat kau bertarung bersama aku tadi pagi kemampuan jelas tidak rendah dan malah berada di atasku. Kalau kau menunjukkannya pasti kau akan membuat orang-orang yang mengataimu itu tahu bahwa mereka salah menilaimu. Ucap Chen dengan lugas. Hahaha kau memang hebat bertanya ya, ternyata memang sulit untuk menyembunyikannya darimu. Alasannya kenapa aku sudah bisa berkultivasi sekarang aku tidak bisa memberitahukannya padamu, dan kenapa aku ingin menyembunyikan kemampuanku, karena jika orang dari kerajaan Li tahu bahwa aku bisa berkultivasi maka mereka akan mengirim orang untuk membunuhku. Tunggu aku menjadi lebih kuat maka aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, ucap Evan memberi penjelasan. Pangeran Evan memang sangat bijaksana. Jangan panggil aku pangeran, panggil saja Evan. Evan dan Chen bercerita hingga larut malam dan Chen pun tertidur lebih dahulu. Lihat dan tunggu saja. Aku akan menguasai dunia ini dengan tanganku sendiri dan aku akan menghilangkan semua penderitaan dan kejahatan yang kulihat. Bagi kalian yang sudah mengkhianatiku juga harus mati dan meminta maaf pada orang tuaku di akhirat. Ucap Evan di dalam hatinya penuh semangat dan kebencian. Evan dan yang lainnya tidur dengan tenang malam itu, dan esok hari pun tiba. Para peserta yang lolos bertahan semuanya kembali ke sekte, banyak orang yang lolos tetapi terluka termasuk Qi Jancheng dan kelompoknya, dan banyak juga yang tewas maupun menyerah, hanya beberapa puluh orang saja yang benar-benar bertahan dan tidak mengalami luka. Selamat bagi kalian yang lolos ujian babak kali ini, kalian telah menjadi murid bagian luar sekte perguruan Matahari Meta. Silakan ambil token kalian di pos pengambilan token, di token sudah ada nomor asrama untuk tempat tinggal kalian, dan bagi siapa yang ingin mengambil posisi 100 teratas murid luar harus bersaing dengan murid senior dan bertarung di arena yang telah disiapkan. Evan langsung pergi mengambil tokennya, dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Evan, apakah kau tidak tertarik menjadi 100 teratas? Tanya San. Hahaha aku tidak tertarik dan aku lelah ingin pulang untuk beristirahat. Kalau tidak tertarik kau bisa menonton. Hahaha maaf. Aku tidak bisa bae.